Sebenarnya gerakan rakyat ini bukan sesuatu yang baru. Jadi gerakan rakyat ini adalah ada sejak sebelum Pilpres. Jadi sebelum Pilpres itu, ya Bung Michael juga tahu kan bahwa banyak organ-organ relawan yang tumbuh dan tumbuh itu secara organik. Organik itu artinya bahwa ya mereka secara swakarsa, ya swadaya, ya swadana gitu kan. Nah, karena saking banyaknya kelompok-kelompok relawan yang sebenarnya mereka ini kan pendukung ide-ide perubahan, gagasan-gagasan perubahan. Nah, sehingga waktu itu digagaslah untuk bagaimana agar kita bikin workshop. Nah, terus bagaimana menyebut organ-organ relawan yang begitu banyak? Itu kita menyebut apa yang kira-kira bisa menyatukan semua? Mempersatukan semua. Nah, ternyata karena ini adalah swadaya kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok rakyat, dan ini adalah tumbuh secara organik. Nah, kita sebut oke lah ini adalah gerakan rakyat. Nah, itulah mulai maka dilakukan workshop. Kita bikin pertama itu namanya workshop gerakan rakyat. Workshop gerakan rakyat inilah menjadi pertemuan pertama konsolidasi para pemimpin relawan-relawan pendukung Anies saat itu. Nah, pada tanggal 4 sampai dengan 6 November 2023. Jadi sudah setahun lebih yang kemarin, sekarang sudah 2025 gitu. Pada saat itu akhirnya kita menyepakati bahwa kita harus melakukan konsolidasi yang sama. Kalau di Jakarta ini melalui konfederasi ataupun persatuan para kelompok relawan ini bisa disatukan melalui sebuah kegiatan namanya workshop konsolidasi gerakan rakyat. Nah, sehingga di situ bertemulah semua. Dari sektor pedagang pasar ada, petani, buruh tani, ada santri, ada juga purnawirawan, ada dari kelompok agama, kelompok keumatan, dan berbagai macam spektrum relawan bertemu. Mahasiswa juga ada. Kemudian merekomendasikan kita melakukan konsolidasi secara menyeluruh di 88 titik se-Indonesia. Kenapa 88 titik saat itu? Karena satu kita melihat dapil DPR RI, dan ditambah dengan 10 dapil di Provinsi DKI. Jadi untuk DKI Jakarta, karena ini adalah kita sebut epicentrum, sentral, dibikin berbasis dapil DPRD. Tapi untuk yang lain berbasis DPR RI. Maka terjadilah konsolidasi gerakan rakyat di 88 titik. Dari Aceh sampai dengan Papua. Itu kita selesaikan dari tanggal 11 November sampai dengan 20 November 2023. Ternyata dalam berjalannya ini karena sudah mulai terbentuk presidium nasional, di nasional ada, di wilayah ada, di daerah ada, kecamatan ada, maka ada kebutuhan kepemimpinan. Ini tidak bisa lagi diolah oleh kepanitiaan. Kepanitiaan kita sudah lakukan melalui kegiatan ini. Maka diperlukan yang disebut dengan kepemimpinan. Pengurus yang memimpin gerakan ini. Nah, waktu itu karena ini adalah representasi relawan-relawan, maka disepakati kita harus buat kepemimpinan itu bentuknya itu adalah kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan kolektif artinya berarti presidium. 22 November 2023 itu diresmikanlah Presidium Nasional Gerakan Rakyat. Nah, maka saat itu keputusan bahwa ya kita mengformalisasi gerakan rakyat ini menjadi sebuah organisasi berbadan hukum. Nah, badan hukum apa? Nah, akhirnya yang disepakati adalah badan hukum perkumpulan. Perkumpulan sehingga ini adalah kita bisa kategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan. Ormas ya. Nah, maka keputusan pertama adalah ini kita membuat gerakan rakyat menjadi organisasi berbadan hukum, dan yang kedua saya diminta untuk menjadi ketua umum dan menyusun kepengurusan. Nah, setelah itu ya bekerjalah kita dari Oktober. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, nah Februari baru kita deklarasi. Yang kemarin. Jadi berarti itu sudah 5 bulan ini perjalanannya dari terbentuknya sebagai ormas sampai dengan dilaksanakannya deklarasi. Sekaligus pelantikan DPP atau Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat. Yang dihadiri Pak Anies sendiri. Dihadiri oleh Pak Anies.